Halo, jumpa lagi dengan saya, Destri Karlina. Dan hari ini saya akan sharing sedikit tentang Latsar CPNS, tentang apa itu Latsar CPNS, dan siapa yang wajib Latsar CPNS, berdasarkan apa sih Latsar CPNS, terus ngapain aja sih Latsar CPNS itu. Nah, di situ nanti akan kita bahas semuanya. Kalau misal menurut teman-teman, informasi tentang Latsar CPNS itu penting, jangan lupa stay tune. Jadi Latsar CPNS itu ibaratnya tuh teman-teman mau daftar sekolah atau ketika teman-teman maksud SMP atau SMA, teman-teman kan pastinya di ospek tuh. Nah itu tuh secara kasarannya tuh kayak gitu. Jadi Latsar CPNS itu seperti semacam pelatihan kayak gitu. Kemudian nanti di sana akan belajar gimana sih kita lebih mengenal tentang PNS itu sendiri atau CPNS dan apapun tentang serba-serbi di CPNS itu sendiri. Untuk teman-teman setelah nanti pemberkasan dan pemberkasan kalian lolos, nantinya kalian tinggal nunggu untuk pelaksanaan Latsar CPNS. Dan untuk Latsar CPNS ini wajib ya, karena setelah Latsar CPNS nanti kan teman-teman diberikan sertifikat bahwa teman-teman telah melewati Latsar CPNS, dan itu nantinya sebagai berkas untuk mengajukan ke pengajuan PNS. Jadi setelah teman-teman lolos CPNS ini kan, nanti teman-teman masa percobaan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu teman-teman masih calon pegawai negeri sipil. Kemudian setelah 1 tahun masa percobaan, nanti teman-teman mengajukan pemberkasan untuk ke PNS-nya, dan salah satunya adalah sertifikat lolos di Latsar CPNS. Dan setelah itu teman-teman baru menjadi PNS. Nah, untuk video ini kan saya sharing tentang Latsar CPNS tahun kemarin. Nah, sedangkan sekarang itu lagi ada pandemi, dan untuk pelaksanaan teknis tahun yang sekarang pun saya juga kurang paham. Jadi, hitung-hitung kita ngulik aja ya tentang Latsar CPNS tahun lalu, biar nanti bisa jadi gambaran teman-teman sebelum mengikuti Latsar CPNS, entah nanti akan online kah atau offline kah. Yang penting kita tahu tentang gambaran gimana Latsar CPNS itu. Saya ambil dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Sebenarnya apa sih tujuan dari Latsar CPNS itu sendiri? Kalau misal berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang saya rasakan itu bener-bener di Latsar CPNS kita tuh belajar tentang nasionalisme, tentang disiplin, tentang bela negara, belajar tentang kenegaraan, tentang isu-isu tentang negara, ada pelatihan kebugaran juga, ada latihan baris berbaris seperti itu. Jadi sebenarnya untuk Latsar CPNS itu sendiri adalah untuk membentuk atau mencetak suatu PNS yang profesional dan juga mempunyai integritas yang tinggi. Nah, untuk mengapa adanya Latsar CPNS kan tadi udah kita bahas. Sekarang di mana sih biasanya Latsar CPNS itu diadakan? Kalau misal tahun saya dulu, itu Latsar CPNS diadakan di Diklat Praja. Itu semacam balai untuk pelatihan, entah itu untuk pelatihan CPNS atau untuk diklat pimpinan, itu di situ. Tapi Latsar CPNS itu nggak mesti dilaksanakan di diklat. Jadi kemarin saya sempat sharing sama teman saya, yaitu dia yang ada di Kementerian Keuangan. Latsar CPNS-nya di hotel. Terus kemarin sempat dengar juga kalau sepupu saya juga itu Latsar CPNS-nya di hotel. Jadi dia tuh ambil formasinya dosen. Jadi mungkin beberapa instansi itu kan nggak mungkin ya semuanya di diklat, dan itu banyak sekali untuk yang CPNS-nya. Jadi mungkin dibagi-bagi, ada yang entah di diklat, ada yang di hotel atau di mana. Dan katanya tuh kemarin sempet yang teman saya itu yang di Kementerian Keuangan itu, hotel-hotel di Bali itu penuh juga. Kalau kemarin saya di Bali diklat, di sana kan sekitar 18 hari. Untuk pelatihannya itu sendiri nginapnya di asrama di diklatnya itu. Kemudian siapa sih yang wajib untuk Latsar CPNS? Nah, sesuai dengan yang di pembukaan saya tadi ya, jadi semuanya itu wajib mengikuti Latsar CPNS, karena kan untuk sertifikatnya itu sendiri dipakai nanti untuk pengajuan ke PNS-nya. Jadi untuk yang tahun lalu, karena saya daftarnya di Pemkab, yaitu sekitar ada 659 CPNS yang lolos, dan kemudian itu dibagi 9 gelombang. Dibagi 9 gelombang untuk Latsar CPNS-nya, dan dibagi 18 angkatan. Nah, untuk di Latsar CPNS itu sendiri terdiri dari 2, yaitu klasikal dan non-klasikal. Kalau misal klasikal itu adalah pertemuan tatap muka atau on campus. Jadi nanti akan ada semacam pelajaran atau penyampaian materi
dari Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengajar, memberikan kita pengetahuan di penyelenggaraan diklat atau di penyelenggaraan latsar CPNS itu sendiri. Nanti di situ akan banyak Widya Iswara yang menyampaikan tentang nilai-nilai, tentang pelajaran apa aja yang harus kita ikuti selama latsar CPNS. Selain itu juga akan ada narasumber, mungkin di materi-materi tertentu nanti akan menghadirkan seorang narasumber seperti itu. Yang non-klasikal itu seperti e-learning atau yang nggak tatap muka secara langsung atau bisa juga bimbingan di tempat kerja. Itu ada total 511 JP. JP itu jam pelajaran. Itu dilaksanakan berapa hari? Kalau misalnya yang tahun lalu, itu yang klasikal atau yang on campus itu selama 18 hari. Kemudian 30 harinya kita itu habituasi. Habituasi itu semacam kita mengaplikasikan atau kita melaksanakan proyek aktualisasi kita di tempat kerja. Seperti itu. Kemudian setelah 30 hari di tempat kerja, kemudian 3 hari itu kembali lagi ke asrama Diklat Praja. Ngapain? Kita mempersiapkan untuk presentasi mengenai hasil aktualisasi yang sudah dilaksanakan di tempat kerja. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang habituasi, aktualisasi nanti untuk next video aja ya, karena untuk video kali ini khusus untuk yang latsar CPNS-nya dulu. Kalau misal teman-teman pengen tahu mata pelajaran apa aja yang ada di latsar CPNS, itu kayak gini. Jadi untuk pelatihan latsar CPNS itu sendiri kan membentuk karakter PNS yang profesional, yaitu secara garis besar ada sekitar 4 poin. Yang pertama itu adalah agenda, sikap, perilaku bela negara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dasar PNS, yaitu biasa teman-teman itu secara familiar disingkat menjadi aneka. Aneka itu apa aja sih? Nah, aneka itu seperti ini. Jadi dulu itu dikasih buku seperti ini. Aneka, A-nya itu akuntabilitas, kemudian N-nya itu nasionalisme, kemudian E-nya itu etika publik, kemudian K-nya itu komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi nilai-nilai PNS itu yang nantinya bakal dipelajari di latsar CPNS gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah agenda, kedudukan, dan peran PNS. Itu juga tahun lalu saya dikasih bukunya. Bukunya itu ini. Ada 3 macam. Karena untuk kedudukan dan peran PNS itu ya memang ada di 3 ini. Yang pertama itu adalah manajemen aparatur sipil negara, kemudian ada pelayanan publik, kemudian world of government. Nah, untuk itu semua mungkin teman-teman bisa nyicil kira-kira apa aja sih tentang nilai-nilai PNS, terus apa aja sih tentang kedudukan dan peran PNS. Seenggaknya nanti ketika latsar CPNS tahu lebih tahu spoilernya gitu. Kemudian yang keempat adalah agenda habituasi. Jadi ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, agenda habituasi yang berkaitan dengan aktualisasi atau apa yang bakal kita laksanakan, proyek apa yang bakal kita aplikasikan di tempat kita bekerja. Nah, untuk pelaksanaan latsar CPNS itu setiap kali ada jam pelajaran, dari peserta CPNS itu mengisi evaluasi untuk Widya Iswaranya. Jadi nanti akan ada kurang lebih 3 evaluasi, yaitu evaluasi Widya Iswara setelah selesai jam pelajaran, kemudian ada evaluasi penyelenggaraan latsar CPNS, dan ada juga evaluasi peserta. Nah, evaluasi peserta ini yang benar-benar menentukan apakah kita lolos dengan memuaskan, cukup memuaskan, atau kurang memuaskan. Nah, di sini kan ada kategori-kategorinya itu. Nah, itu tuh nanti ada kategori peserta yang skornya sekian, dia apakah lolos, ataukah dia mungkin bisa dikatakan remedial ya. Jadi untuk penilaian di latsar CPNS itu ada sekitar 4 penilaian. Yang pertama itu adalah evaluasi sikap dan perilaku. Jadi perilaku kita itu gimana sih waktu latsar CPNS? Apakah kita mematuhi peraturan yang ada, ataukah kita sembrono, kita semaunya sendiri? Di situ nanti akan ada poinnya. Jadi untuk tahun saya itu dikasih buku panduan semacam kayak gini. Jadi buku panduannya ini tuh lengkap kenapa kita harus latsar CPNS, terus jadwalnya, terus juga
untuk poin-poinnya apa aja, aturan selama kita latsar CPNS itu apa aja, itu ada di sini. Itu yang pertama. Yang pertama adalah mengenai sikap dan perilaku sebanyak 10%. Kemudian yang kedua adalah evaluasi akademik, yaitu sebanyak 20%. Jadi selama kita mengikuti latsar CPNS, itu kan kita dikasih materi. Dikasih materi, nanti kita juga belajar itu tentang materinya apa aja, kita menguasainya apa enggak. Nanti setelah di akhir atau di akhir latsar CPNS, sebelum kita pulang ke tempat kerja, itu nanti akan ada evaluasi, itu semacam post-test sih, semacam kayak ujian akhir kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi mengenai aktualisasi. Jadi goalsnya itu di situ sih. Aktualisasi kita itu bagus apa enggak, aplikatif apa enggak. Evaluasi aktualisasi itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Untuk rancangan aktualisasi itu sekitar 20% nilainya. Kemudian kalau yang laporan aktualisasi itu 30%. Jadi untuk rancangan aktualisasi itu apa, laporan aktualisasi itu apa, nanti di video tersendiri aja. Nah, untuk aktualisasi sendiri ini secara garis besar itu semacam project atau planning kita, apa yang akan kita lakukan di tempat kerja. Misal di tempat kerja itu masih ada suatu kendala, terus kita hadir tuh, kita datang tuh di situ. Kita di situ mau melaksanakan apa nih atas kendala atau permasalahan yang ada di lapangan, sehingga nanti permasalahan itu seenggaknya itu bisa teratasi gitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi mengenai penguatan kompetensi bidang tugas, yaitu sebanyak 20%. Untuk kualifikasi apakah kita nanti bisa lolos latsar CPNS atau enggak, itu ada beberapa kategori. Kalau misal hasil akhir dari latsar CPNS itu cukup memuaskan dan sangat memuaskan, itu otomatis kita lolos. Kalau misal kurang memuaskan, itu nanti ditunda kelulusannya. Harus mengikuti remedial. Kalau misal tidak memuaskan, itu nanti tidak lulus. Mengikuti latsar, tapi selama 2 hari secara berturut-turut nggak hadir pun, itu juga nanti bisa dikategorikan tidak memuaskan. Sebisa mungkin nanti teman-teman selama mengikuti latsar CPNS itu dapat mengikutinya dengan maksimal. Jadi untuk hasil akhirnya pun bisa sesuai dengan harapan kayak gitu. Dan untuk apa yang sudah didapatkan di latsar CPNS itu juga bisa diaplikasikan di tempat kerja nantinya. Nah, untuk yang sudah saya jelaskan mengenai tadi yang memuaskan, sangat memuaskan, cukup memuaskan, itu nanti di akhir akan ada semacam reward untuk peserta terbaik. Jadi selama di kelas itu kan kapasitas maksimal sekitar 40 peserta. Kurang lebih dulu itu saya juga ada 40, sekitar 36 peserta atau sampai 40 gitu, saya lupa ya. Nah, di situ nanti akan diambil peserta terbaik 1, peserta terbaik 2, peserta terbaik 3. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kayak ranking gitu. Dulu saya dapat peserta terbaik pertama. Nah, nanti insya Allah akan saya bikin konten video juga gimana sih tips kita untuk mengikuti latsar CPNS supaya menjadi peserta terbaik. Ini bukan untuk gimana-gimana, tapi untuk memotivasi teman-teman nantinya bisa mengikuti latsar CPNS dengan maksimal. Sedikit mengenai kesan saya mengikuti latsar CPNS tahun kemarin. Jadi latsar CPNS tahun kemarin itu benar-benar seru banget. Juga campur ada tegangnya. Jadi di sana ada Pak Tentara ya yang bener-bener ngedidik peserta latsar itu disiplin, mulai dari bangun tidur, mulai dari apel pagi, mulai dari PBB, mulai latihan upacara, semuanya itu kan dilatih di situ. Nah, itu kadang ada momen dimana kan pastinya peserta ya nggak full kita tuh maksimal dalam melaksanakan sesuatu. Kadang juga ada melakukan suatu kesalahan, kita kadang dikasih masukan, dan itu bener-bener ngena banget sih. Olahraga juga ada, terus di sana pokoknya seru, kita bisa kenal teman-teman dari berbagai daerah, dan itu nggak cuma dari daerah Pemkab saya mendaftar, juga dari luar daerah itu ada. Terus ada yang mulai dari yang udah nikah, udah ibu-ibu, udah bapak-bapak, atau yang masih single, itu semuanya bener-bener campur jadi satu. Jadi kayak yang belajar dari berbagai segi usia dengan banyak karakter orang di situ, benar-benar berasa banget. Terus juga di sana kesannya makanannya enak. Makanannya enak, jadi sehari makan 3 kali, terus juga ada snack buat
brunch sama coffee break. Ada latihan fisik sih, dulu itu sempet kayak lari gitu, bukan kayak, emang lari, muterin lapangan kayak gitu. Ada apel sore, apel pagi, dan penaikan bendera. Jadi untuk masing-masing itu tuh udah dibagi, nanti penaikan bendera itu jadwalnya siapa, kemudian yang piket, yang bersih-bersih untuk di lorong, bersih-bersih di aula, itu siapa aja tuh ada jadwalnya. Yap, mungkin cukup sekian untuk video tentang Latsar. Jangan lupa tunggu untuk video selanjutnya karena masih akan ada bahasan lagi yang berhubungan dengan habituasi dan aktualisasi. Jangan lupa subscribe channel ini jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Dan see you!